Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa insyaallah taala pada pertemuan kali ini kita akan masuk pelajaran yang baru. Dibuka kitabnya, kita masuk pelajaran yang ke-16. Masuk pelajaran yang ke-16. Dan pelajaran yang 16 ini dia akan berbeda dari pembahasan-pembahasan yang sebelumnya. Sama, yang dikaji tetap mubtada dan khobar. Hanya saja kali ini mubtada dan khobarnya nanti berbentuk jamak ghairu akil. Jadi jamak itu ada dua, ada jamak akil dan ada jamak yang ghairu akil. Jamak yang berakal seperti kayak talibun, tulab, rajulun, rijal. Ini jamak-jamak yang berakal. Muslimun, muslimuna, muslimatun, muslimatun. Semuanya jamak-jamak yang berakal. Nah, pada pembahasan kali ini beliau akan menjelaskan tentang penjelasan mubtada atau kata-kata kalimat-kalimat yang jamak tapi tidak berakal. Nah, ketika dia jamak tidak berakal, nanti secara otomatis akan mempengaruhi pada isim isyarah, akan mempengaruhi pada khobar, demikian pula akan mempengaruhi pada naat. Ya, akan mempengaruhi pada naat. Kita ambil contoh misalkan. Kalau misalkan kita ingin mengisyaratkan sesuatu yang jamak, ya jamak, maka isim isyarahnya pakai apa? Haula, kan gitu ya. Haulai tullabun. Kalau jauh, ulaika tullabun. Itu kalau ya pada pembahasan yang sebelumnya. Demikian pula pada mubtada khobar. Kalau mubtadanya berbentuk tunggal, maka khobarnya juga harus tunggal. Kan gitu. Kalau mubtadanya jamak, maka khobarnya juga harus berbentuk jamak. Kalau mubtadanya muannas, khobarnya juga harus muannas. Mubtadanya mudzakkar, khobarnya juga harus mudzakkar. Kan begitu ya? Lah, sifat juga sama, harus mengikuti apa? Yang disifati dari sisi mudzakkar dan muannas, dari sisi tunggal maupun jamak. Tapi untuk pembahasan kali ini ada perbedaan. Ya, ada perbedaan. Langsung aja kita masuk ke kitabnya. Taib ana baca, antum ikutin ya. Liman hadhil aqlamu ya Muhammadu. Hiya li ya Ustaz. Hiya jamilatun jiddan. Wa hadhil kutubul jadidatu ahyalaki. Afan salah. Wa hadhil kutubul jadidatu ahyalaka. Wa hadhil kutubul jadidatu ahyalaka. La hiya lihamidin. Aina dafatirukum ya ikhwan? Hiya huna ala hadzal maktabi. Baik. Sekali lagi. Liman hadhil aqlamu ya Muhammadu? Hiya li ya Ustaz. Hiya jamilatun jiddan.
hiya jamilatun jiddan. Wa hadhil kutubul jadidatu ahyalaka. Wa hadhil kutubul jadidatu ahyalaka. La hiya lihamidin. La hiya lihamidin. Aina dafatirukum ya ikhwan? Aina dafatirukum ya ikhwan? Hiya huna ala hadzal maktabi. Hiya huna ala hadzal maktabi. Pak Dafikin, monggo diartikan, Pak. Liman hadhil aqlamu ya Muhammad. Milik siapa pena-pena ini ya Muhammad? Ya li ya ustadu. Itu miliknya dia miliknya Ustaz. No, li. Dia milik saya ya Ustaz. Nah, dia milik saya wahai Ustaz. Terus. Dia jamilatun jiddan. Dia sangat indah. Wa hadhil kutubul jadidatu ahyalaka. Dan ini dan kitab-kitab ini dan kitab ini dan kitab yang indah ini. Jadidah. Dan kitab yang baru ini. Ahyalaka, apakah milik kamu? Apakah dia milikmu juga, kan gitu ya. Terus. La hiya li Hamidin, tidak, dia miliknya Hamid. Aina daftarukum ya? Dafa. Aina dafatirukum ya ikhwan? Dafatir itu jamak dari daftar. Ya, daftar. Di mana buku tulis kalian wahai ikhwan, wahai saudara-saudaraku. Nah, terus. Dia huna ala hadzal maktabi. Dia di sana. Hunaka. Huna dekat. Kalau hunaka baru jauh. Dia di sini. Dia di sini di atas meja. Dia di atas meja ini. Baik, dia di sini di atas meja ini, gitu ya. Tapi perhatikan kaidah yang akan Ana sebutkan di papan tulis. Ini kaidah kesimpulan ya, kaidah kesimpulan dari sekian banyak kaidah. Kita buat yang ringkas saja tapi memusingkan ya. Kalau panjang pusing kan susah, kalau ringkas pusing kan pusingnya dikit. Baik, perhatikan. Pembahasan kita kali ini berkaitan tentang al-jam'u ghairu aqilin. Jamak yang tidak berakal. Ya, jamak yang tidak berakal. Contohnya seperti apa? Seperti contoh yang dibawakan beliau jamak ghairu aqil di situ dalam percakapan yang kita baca tadi, seperti aqlamun. Apalagi? Kutubun. Terus dafatir. Apalagi? Aqlam, dafatir, itu ya 3 ya. Jadi aqlam, kutub, dafatir. Ini 3 contoh ya. Lah, ini kan aqlam, aqlamun, kutubun, dafatirun, ya dafatir, ini semuanya jamak. Jamak dari apa? Aqlam dari qalamun, kutubun dari kitabun, dafatir dari daftarun. Nah, ada luar kepala semua toh? Lah, taib, ini namanya jamak ghairu aqil. Adapun seperti tulab, muslimun, rijal, itu nanti masuk dalam istilah jamak berakal. Walaupun jamak itu adanya cuma 3, jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, jamak taksir,
Cuman kalau dikelompokkan berakal atau tidak berakal cuman dua, berakal dan tidak berakal. Lah kaidahnya apa? Kaidahnya itu begini. Jamak ghairu akil sama dengan al-mufradah al-mu'annatsah. Al-mufradatu al-mu'annatsatu. Apa bahasanya tunggal tapi perempuan. Jadi jamak ghairu akil itu sama seperti mufrad mu'annatsah. Seperti tunggal mufradah al-mu'annas, seperti tunggal yang mu'annas. Ini kaidahnya. Jamak ghairu akil itu nanti dihukumi seperti mufrad mu'annas. Kapan ini? Nah, ini dia. Kapan ini? Ketika kita ingin memberikan isyarah. Ketika kita ingin memberikan isyarah, hukumnya sama seperti mufrad mu'annas. Atau kita ingin memberikan apa? Memberikan dhamir. Ya, memberikan dhamir. Atau juga memberikan apa? Sifat. Atau juga memberikan khabar. Cuman untuk khabar nanti ada pembahasan tambahan. Untuk al-khabar ini juga sama, kita bisa anggap mufrad mu'annas. Cuman untuk khabar ini pembahasannya masih nanti di depan. Masih ada tambahan faedah sendiri. Kalau khabar ada pembahasan sendiri. Untuk kali ini yang kita bahas tiga ini. Isyarah, dhamir, sama sifat. Perhatikan, ketika ustaz tersebut tanya, liman hadhil aqlamu? Ya Muhammad, jawaban Muhammad pakai apa? Pakainya hiya li. Hiya ini kata ganti dari apa? Kata ganti dari kalimat apa? Aqlam. Padahal aqlam, ya aqlam itu jamak. Pakai tapi dhamir apa? Pakai dhamir hiya mufrad muannas. Padahal kalau harus jamak, kaidahnya apa? Kalau jamak harusnya pakainya dhamirnya hum, kan begitu? Pakai dhamirnya hum. Tapi untuk jamak ghairu akil ini tidak berlaku. Ya, tidak berlaku. Sudah ini. Sudah. Misalkan kita ngobrol ini. Ya, kita ngobrol. Sudah ini kita ngobrol. Kemudian yang kita pakai adalah jamak ghairu akil. Misalkan tanya, milik siapa pena-pena ini? Jawabnya bukan humli, salah. Bukan pakai humli, karena kita anggapnya jamak, pakainya hum, salah. Tapi pakai hiya li. Hiya li. Gitu ya. Pakainya hiya li, bukan pakai hum. Contoh yang kedua yang beliau bawakan adalah kutub. Al-kutubu, apa di situ sifatnya? Al-jadi datu. Lihat sifatnya. Ini kan i'rabnya na'at nih. Ya, i'rabnya na'at. Lihat, ini jamak. Tapi sifatnya tetap pakai mufrad mu'annas. Harusnya kan kalau pakai kaidah yang sebelumnya, pakai apa? Al-kutubu al-jadidatu atau al-jududu. Kan gitu jamaknya. Al-jadidat atau al-judud. Untuk jamak ghairu akil tidak berlaku seperti ini. Ya, tidak berlaku seperti ini. Kemudian di contoh yang terakhir paling bawah, loh, isim isyarahnya belum ya? Isim isyarahnya belum. Isim isyarahnya di sebelah sana nanti. Sama juga isim isyarah. Ketika kita mengatakan ini adalah pulpen. Ini adalah pulpen. Maka bahasa Arabnya adalah hadhihi aqlamun. Hadhihi aqlamun. Padahal standarnya apa? Haula, kan gitu harusnya kalau jamak. Haula. Untuk jamak ghairu akil tidak berlaku pakai haula, tapi untuk apa? Ini pakai hadhihi. Mafhumnya apa? Kalimat hum atau jamak yang menyesuaikan, sifat yang menyesuaikan, atau isim isyarah pakai haula, ini untuk jamak-jamak yang berakal.
Misalkan mereka adalah para santri, maka baru bahasa Arabnya haula'i tullabun. Bukan pakai hadihi, tapi pakai haula. Kembali ke kaidah. Jadi untuk kasus yang seperti ini, jamak ghairul akil sama dengan mufrad muannats. Ya, jamak ghairul akil sama dengan mufrad al muannats. Jadi di dalam memberikan isim isyarah, di dalam memberikan kata ganti atau memberikan sifat, kita bayangkan dia mufrad muannats. Sampai sini sudah ada yang bingung? Sudah. Oh, Pak Tio sudah bingung. Tapi yang bingungnya di mana? Kita sekalian bingungkan. Bingung yang ditanyakan apa? Tapi intinya dalam kasus ini, kaidah yang sebelumnya itu untuk jamak yang berakal. Kita bangun kita aja baru. Kaidah yang sebelumnya pakai harus sesuai, harus sama-sama jamak dan misalnya itu untuk jamak yang berakal. Adapun untuk jamak yang tidak berakal, kita mulai dengan apa? Kaidah baru. Gitu aja. Biar nggak tercampur kaidah lama dengan kaidah baru. Karena terkadang nyampur itu ada yang bisa menyatu, ada yang nggak bisa menyatu. Ya, kalau kita kayaknya nggak bisa nyatu, akhir tambah apa? Tambah pusing, luber semua ilmunya. Coba, saya coba ya. Kidrun, kalau kidrun apa? Toko, dukan. Kidrun. Lah kalau itu kan masih kaidah sebelumnya, itu kidrun kan masih mufrad. Ini kaidahnya jamak. Kalau mufrad masih standar, sama seperti sebelumnya. Kalau mufrad masih sama. Sekarang yang dibahas adalah jamak. Jamak yang tidak berakal, ini kaidahnya. Coba, Bu Sri, jamaknya pintu apa? Babun, itu mufradnya. Jamaknya abwab. Coba, pintu-pintu yang baru. Taib, abwabu atau al-abwabu al-jadidatu. Coba dibuat kalimat, Bu Sri. Ini pintu-pintu yang baru. Abwabun. Abwabunnya kan nakirah, khobar dia. Abwabun. Gak usah pakai al, gak usah pakai alif lam. Taib, hadihi abwabun jadidatun. Karena kan memberikan alif lam itu kan menyesuaikan dengan man'utnya. Sedangkan pada kasus kita contoh ini, abwab sebagai khobar, yang namanya khobar tidak boleh ma'rifat. Makanya hadihi abwabun jadidatun. Oke. Pada fikih, rumah bahasa Arabnya apa? Wah, kecicir yang jalan lagi. Baitun, jamaknya buyutun. Baik. Sekarang Pak, buat kalimatnya Pak. Ini rumah-rumahnya insinyur. Hadihi buyutun muhandis. Buyutun muhandisin. Taib, hadihi buyutul, bisa ya. Hadih, karena lebih sering pakai alif lam mudhaf ilaih ya. Hadihi buyutul muhandisi, pakainya hadihi. Ya, pakainya hadihi. Coba, Pak Eka. Milik siapakah mobil-mobil ini? Milik siapakah rumah-rumah ini? Bahasa Arabnya apa? Liman hadihi saya Rabbi. Rumah, ganti.
Milik siapakah rumah-rumah ini? Liman hadihi buyut. Liman hadhil buyutu, gitu ya. Liman hadhil buyutu, dia miliknya insinyur. Dia li muhandisati. Dia lil Muhandisati. muhandisatin kalau perempuan ya. Dia lil muhandisati. Ini untuk perempuan. Dia lil muhandisati. Pakainya iya. Pak Tio. Apa nih Pak Tio? Gunung, bahasa Arabnya apa Pak gunung? Jabal. Jabar, jamaknya? Atau kitab? Kitabun, jamaknya? Kutubun. Ana Bapak, itu kitab-kitabnya guru. Itu kitab-kitabnya guru. Itu hadir ini itu Masya Allah. Tilka tadi apa? Guru. Kitab-kitabnya guru. Tilka Kitab-kitab jamak. Tilka kutubu. Pakai al bisa. Boleh iya pakai al. Tilka kutubul mudarisatun. Mudarisati. Tilka kutubul mudarisati. Saya pengen tanya Pak ini. Pak Eka sama jenengan kok jadinya perempuan belakangnya kenapa Pak? Pikirannya muat. Pikirannya mu'anas ya. Jadi memang yang mu'anas itu kutubnya. Adapun gurunya dibuat laki-laki aja. Tilka kutubul. Kebayangnya kutub mu'anas nih ya. Kalau harus mu'anas pada kasus ini, ketika dia sifat atau ini baru. Kalau enggak kan bukan sifatnya. Mudhaf ilaih enggak ngaruh dia. Kalau mudhaf ilaih enggak ngaruh. Tetap kaidah lama. Tilka kutubul muhandisi. Oh, jadi muhandis? Mudarisi. Taib. Bu Ajeng. Baru bahasa Arabnya apa? Jadidun. Taib. Lama? Baru? Bagus? Jamilun. Taib. Sekarang buat kalimat. Itu rumah-rumah yang bagus. Nah, ini pakai sifat ini. Itu rumah-rumah yang bagus. Taib tilka buyutun jamilatun. Taib Bu Lutfi. Pelajaran bahasa Arabnya apa? Darsun, jamaknya? Durusun. Taib. Coba dibuat. Ini pelajaran-pelajaran yang mudah. Ini pelajaran-pelajaran yang mudah. Kok sahlun mudzakkar? Lihat, jamak ghairu akil muannas mufrada. Ya, ulangi. Hadihi durusun sahlatun. Gitu ya. Ini kaedah bahasa Arab yang fusha loh ya. Ini kaedah bahasa Arab yang fusha, bukan yang pasaran. Kalau pasaran nggak berlaku ini. Nggak berlaku. Kalau pasaran nggak berlaku. Jadi pernah ana pas di Yaman, bukan pertama pas di Yaman, kita kan ke pasar. Kalau di Yaman itu di pinggir-pinggir jalan tuh ada orang jual gorengan-gorengan. Tapi goreng-gorengannya tuh gorengan kayak ati, rempelo, begitu, jeroan. Ya. Dan Masya Allah, di Yaman itu orangnya tahan panas, Pak. Oh, beneran, tahan panas orang Yaman itu. Loh, bukan masalah baru diangkat, Pak. Membalikkan gorengan itu loh, Pak, pakai tangan. Nggak pakai sutil.
pakai tangan. Masya Allah. Jadi kasusnya itu anak pengen beli beli jeroan tadi. Ya, ini baru turun Pak saya dari penggorengan baru turun, langsung diserbu sama orangnya. Pakai tangan gitu langsung dimakan. Anak coba. Oh ternyata nggak tebal. Oh panas, minta kertas gitu, minta kertas pakai kertas. Itu masih panas pakai kertas. Masya Allah. Lah kasusnya mereka itu pas anak ngobrol kan kalau kita bahasa Arabnya kam samanu hadihi, kan ini banyak ya, banyak dan tidak berakal. Anak tanya kam samanu hadihi, berapa harganya ini berapa gitu ya. Datang mereka nggak pakai hadihi, kam samanu haula, pakainya haula yang jamak tadi nih, mana tadi? Nah, pakai haula ini disamakan aja seperti bahasa Arab yang jamak akil. Oh kaget anak, loh anak kayaknya lama-lama belajar di Indonesia dengan kaidah sampai sini hancur semua kaidahnya. Kamza manu haula wanan jomblong. Haula. Karena haula itu untuk jamak yang berakal. Ya, sedangkan jeroan tidak berakal. Jadi harusnya pakai hadi. Dari situ Anda melihat, oh ternyata bahasa Arab yang umum, yang tidak fusha itu nggak pakai keaturan kaidah. Ya, tidak pakai aturan kaidah. Lah, tapi kalau antum pakai bahasa Arab fusha ini ketahuan kalau jenengan itu memang pelajar. Karena kaidah ngomongnya dengan menggunakan kaidah, gitu ya. Ya, dengan menggunakan kaidah. Taib, bisa difahami insyaallah ini kaidahnya ya. Taib, jadi jamak ghairu akil sama seperti mufrad muannas, seperti kata tunggal yang muannas. Lanjut bawahnya, ta'ammal al-amthilata al-atiyah. Perhatikanlah contoh-contoh berikut. Al-mufrad di sini beliau membuahkan dua contoh hamzah dengan ba. Kalau yang hamzah itu contoh untuk yang berakal, sedangkan yang ba contoh yang tidak berakal. Antum kasih tanda biar nggak bingung. Yang hamzah itu contoh yang berakal, sedangkan yang ba contoh yang tidak berakal. Perhatikan contohnya. Kata tunggal, hadza talibun jadidun huwa min Amrika. Standar ya. Standar. Kita lihat mufrad yang enggak berakal. Hadza kitabun jadidun huwa min Amrika. Sama, yang mufrad tidak ada perbedaan. Yang mufrad tidak ada perbedaan di dalam penggunaan isim isyarah, sifat maupun kata ganti. Isim isyarahnya kan hadza, sifatnya jadidatun, kata gantinya huwa, tidak ada perbedaan. Perhatikan yang jamak. Haula'i tullabun jududun hum min Amrika. Ini standar kaidah kita. Bawahnya hadhihi mulai berubah. Hadhihi kutubun jadidatun hiya min Amrika. Afwan, punya antum yang ada garis bawahnya 2 apa 3? 2. Tambah satu lagi garisnya di bawah hiya. Di bawahnya hiya. Jadi perbedaannya ada 3. Perbedaan jamak yang berakal dengan jamak yang tidak berakal itu perbedaannya ada 3. Perhatikan. Kalau jamak yang berakal pakainya haula. Kalau yang tidak berakal pakainya hadihi. Sifatnya yang berakal pakainya jududun. Sedangkan sifat yang tidak berakal pakainya jadidatun. Kata ganti untuk yang berakal pakainya hum ketika jamak. Kata ganti yang tidak berakal pakainya hiya. Ya, pakainya hiya. Dan ini yang tadi ya kita kaji dan kita sebutkan bahwasanya pada isim isyarah, kata ganti dan sifat itu jamaknya disamakan dengan seperti apa? Mufrad muannas. Adapun yang khobar belum disentuh sama sekali ya. Yang khobar belum disentuh sama sekali. Kenapa? Karena dia memiliki pembahasan khusus. Ya. Baik.
Gunung bahasa Arabnya jabalun jibal. Jabalun jibal. Coba Bu Lutfi. Itu adalah gunung-gunung. Tilka jibalun. Bukan pakai ulaika, tapi pakai tilka. Kalau dihukumi muannas, ya. Kita kan dulu pernah belajari jamak, ya. Jamak itu kan kaidahnya jamak sama jamak. Tapi kalau ghairu akil, jamak dihukumi muannas tunggal. Muannas tunggal. Jadi ya, biar lebih pusing langsung latihan. Hawilil mubtada, rubahlah mubtada. Jadi gini sebenarnya. Kalau kita belajar, kemudian kita pusing, ya, kok bingung, itu sebenarnya permulaan untuk berhasil. Kan begitu? Kok jawab masih salah-salah, itu jadi kan awal keberhasilan. Gitu ini. Kan begitu katanya kan ya. Kata mereka apa? Kegagalan adalah awal keberhasilan. Jadi kalau antum belajar kok nggak pernah gagal, jadi nggak bakal. Oh nggak gitu juga, itu salah kaidahnya. Ya, jadi awal keberhasilan kayak itu. Jadi ketika antum misalkan belajar, kok bingung maksudnya gimana? Itu tanda bahwasanya antum akan naik levelnya. Ya, naik level. Jadi memang bahasa Arab itu, orang yang berbahasa Arab itu dituntut sebelum ngomong, sebelum membuat kalimat harus berpikir terlebih dahulu. Sehingga tidak asal asbun. Asal bunyi atau asmuni. Asal muni. Gitu ya. Ternyata ada Imam Al-Asmuni ada loh. Ana pertama dengar, ada Imam Al-Asmuni itu ada. Iya, gitu. Nggak tahu saya orang mana. Gitu ya. Jadi sabar aja, sabar. Karena terkadang teman-teman yang belajar bahasa Arab ini ujiannya Masya Allah. Dia nggak bisa, kan memang merasa berat. Padahal sih memang berat. Ya, sebenarnya yang membuat berat atau nggak berat itu adalah ya apa namanya tergantung apa sugesti kita sendiri aja. Kalau kita sudah nganggap wah susah ini, susah beneran. Ya susah. Karena kalau kita lihat segala sesuatu itu kan nggak ada yang langsung bisa. Lah gampangan aja lah. Seperti kita pengen naik sepeda ontel. Itu kan kadang harus apa? Jatuh, nabrak rumahnya orang, nabrak pintunya, macam-macam. Tapi kan tetap lanjut gitu loh. Tetap lanjut dan bisa. Begitu ya. Tetap lanjut dan bisa. Dan anak pribadi, anak sering cerita sama antum, anak belajar dulu seluruh ini dulu. Sering berdiri, sering kena pukul sama guru. Ya zaman dulu kita kan belajarnya apa namanya penggaris panjang itu kan standby di mejanya guru. Ya kan standby penggaris panjang gitu kan. Betul, Masya Allah. Zaman dulu penggaris panjang yang kayu itu loh Pak. Ya kan kalau dulu pakai kapur tulis kan nunjuknya guru sambil duduk aja. Ini dia. Baik. Jadi sekarang angkat tangannya. Sudah. Cepret, lumayan. Dah. Besok lagi kan lagi. Angkat sedikit apa namanya nih celananya. Cepet. Betul dia itu Masya Allah. Ya. Nah. Itu kenangan yang membuat orang itu apa? Semakin hebat misalnya. Karena kalau nggak pernah mendapatkan seperti itu, sekali kena besok nggak mau sekolah. Coba nggak bakal sekolah. Karena kita sudah sering dulu kan gitu. Jadi apa? Ya besok berangkat lagi gitu loh. Biasa gitu loh. Baik, hawil rubahlah. Tambahan yang kedua, hawil rubahlah al mubtada. Mubtada. Masih ingat mubtada toh? Ya, masih ingat mubtada kan ya? Ya, jangan sampai nggak ingat. Mubtada itu kata yang berada di awal. Hawil al mubtada, rubahlah mubtada fi kullin minal jumalil atiyah pada setiap dari jumlah-jumlah berikut. Rubah ila jam'in, rubahlah kepada jam. Dan alhamdulillah jamaknya sudah disiapkan di sebelah kiri. Contoh, misal hadza baitun. Mana jamak, mana mubtadanya? Hadza. Baitun sebagai khobar. Secara otomatis ketika kita rubah mubtadanya, maka khobarnya juga harus
berubah. Maka jadinya hadhihi buyutun. Ya, hadhihi buyutun. Ya, berubahnya pakai hadhihi. Ya, berubahnya pakai hadhihi. Baik. Monggo nomor 1 Pak Eka. Ada najmun. Hadi nujumun. Baik, hadhihi nujumun. Pak Eka, ayo Pak Tio. Hadza darsun. Hadhihi durusun. Hadhihi durusun. Pada Fikin? Ada qalamun. Hadi aqlamun. Ahsan. Pak Anto. Ada babun. Hadza babun. Dirubah? Hadi abwab. Hadhihi abwabun. Bu Sri? Apa artinya nahrun? Sungai. Hadhihi anharun. Anhar itu jamak dari sungai. Jadi apa? Tajri min tahtihal anhar. Ya, jadi anhar itu sungai, mengalir di bawah-bawahnya sungai. Jadi surga itu digambarkan seperti itu. Banyak pepohonan rindang, kemudian banyak kicauan burung, kemudian di bawahnya air sungai yang gemercik suaranya. Kan begitu. Itu kan gambaran seperti apa? Yang menenangkan hati. Kan begitu. Orang lagi penat-penat kerjaan pas long weekend begini kan. Pergi kemana? Nah, ke tempat seperti itu kan tenang dengar pas ke sana. Ya, di sana tenang. Pulang. Ya, makanya tempat-tempat yang istilahnya strategis, tempat di pinggir sungai, kemudian ada gazebo atau ada tempat penginapan. Oh, itu harganya berbeda itu. Ya, tajri min tahtihal anhar. Ya, baik, lanjut Bu Ajeng. Jibal itu artinya apa? Gunung, gunung. Ya. Wa idzal jibalu oh macam-macam banyak di Al-Qur'an ya. Ya, di antaranya wa idzal jibalu suyirat. Dan ingatlah ketika gunung itu apa? Berjalan. Gitu ya, ini dalam surat At-Takwir gitu ya. Terus Bu Lutfi. Hadi kilabun. Itu 9 bulan nggak ditaruh loh Pak. 9 bulan nggak pernah ditaruh dia. Makanya tahu dari awal lagi ditaruh ini. Masya Allah. Baik, lanjut Pak Eka. Apa tadi kalbun artinya? Anjing, ya. Kilab, anjing. Maka ada hadis yang menceritakan tentang khawarij. Ya, khawarij itu dikatakan Nabi apa? Kilabun nar. Ya, kilabun nar. Ada bahrun. Hadihi bahrun. Masa hadihi bahr juga Pak? Hadihi biharun. Ya, bahrun apa artinya? Laut. Hadihi bihar. Ya, wa idzal biharu sujirat, kan gitu. Wa idzal biharu sujirat, dan ingatlah ketika laut-laut itu dinyalakan. Ya, jadi termasuk tanda kiamat nanti laut yang segitu banyaknya, Pak, dibuat menyala. Kemudian setelah itu bakar kering. Udah. Lanjut Pak Tio. Hadza kitabun. Hadhihi kutubun. Hadhihi kutubun. Ya, hadhihi kutubun. Kemudian Pak Dafikin. hadihi umurun. Humur itu jamak dari himar. Himar keledai, jamaknya humur. Ya. Humur. Semua domah ya, humurun. Kalau humrun itu lagi beda lagi nanti. Kalau mimnya disukun nanti artinya berbeda. Humur. Terus Pak Anto. Ada sarirun. Hadihi sururun. Hadihi sururun. Surur
itu artinya ranjang, ranjang. Gitu ya, surur. Kalau Muhammad surur, apa artinya jadi Muhammad surur? Nah, kapan-kapan aja baru kita mat surur itu apa? Surur untuk saat ini ranjang, karena surur ada berapa lagi artinya? Satunya ranjang. Monggo Bu Sri. Hadihi dafatiru. Terus. Hadihi makatib. Ya, makatib. Ingat, bentuknya seperti ini, dafatir, makatib. Ini termasuk kata yang tidak boleh ditanwin. Ya, tidak boleh ditanwin. Maktab itu artinya kan meja. Cuma terkadang di dalam bahasa Arab, maktab itu juga bisa diartikan kantor. Kantor. Ya, nanti antum setelah ini ke maktab ya, maksudnya ke kantor ya, gitulah. Bukan ke meja, tapi ke maktab ke kantor. Terkadang maktab itu diartikan kantor. Bu Ajeng, monggo. Oh, Bu Sri. Ya sekarang siapa nih? Bu Lutfi. Apa funduk artinya? Hotel. Funduk itu hotel. Fanadik hotel. Misalkan menyebutkan funduk apa, funduk itu funduk artinya apa? Hotel. Makanya kalau antum punya anak taruhkan di pondok, jadi taruhkan di hotel. Nah, hotel itu Masya Allah. Iya, cuman hotel kan banyak bintang, ada macam-macam bintangnya Pak ya. Nah, ini pas belum ada bintangnya. Masya Allah. Karena dulu pernah ada orang, funduk apa begitu? Oh, ini pondok ya katanya. Bukan, itu bukan pondok itu. Itu hotel itu ya, kan funduk. Baik. Terus Pak Eka. Hadihi sa'atun. Hai, gimana Pak? Hadihi sa'atun. Jadinya gimana? Hadihi sa'atun. Baik, sama aja. Kalau dari awalnya sudah mu'annas ya ketika dijamakan tetap mu'annas. Pakai hadihi sa'atun. Tapi Bu Sri. Baik, Pak Tio. Hadihi ta'iratun. Apa ta'iratun, Pak? Pesawat. Ta'iratun pesawat. Kalau ta'irun itu burung. Ta'irun burung. Kalau ta'iratun burung besi. Ya, burung besi. Pesawat. Ta'iratun. Ayo, Pak. Hadihi ta'iratun. Ta'iratun. Ya, ta'iratun. Tapi pada Fikin, nomor selanjutnya. Zalika najmun. Tilka. Tas mau Pak? Pak. Nujumun. Nujumun. Tilka nujumun. Bu Ajeng. Taib, tilka sayyaratun. Taib, kita sama-sama baca ya. Jamak. Ana baca, jenengan ulangi. Najmun nujumun. Najmun nujumun. Darsun durusun. Darsun durusun. Qalamun aqlamun. Qalamun aqlamun. Babun abwabun. Babun abwabun. Nahrun anharun. Nahrun anharun. Jabalun jibalun. Jabalun jibalun. Kalbun kilabun. Kalbun kilabun. Bahrun biharun. Bahrun biharun. Kitabun kutubun. Kitabun kutubun. Himarun humurun. Himarun umur. Sarirun sururun. Sarirun surur. Daftarun dafatiru. Daftarun dafatiru. Maktabun makatibu.
maktabun makatibu, fundukun fanadiku, mundukun fanadiku, sa'atun sa'atun, sa'atun sa'atun, sayyaratun sayyaratun, sayyaratun sayyaratun, ta'iratun ta'iratun. ta'iratun ta'iratun. Baik, Masya Allah. Ada yang ditanyakan? Aman Pak Dafikin? Insyaallah. Ya, biasanya kau masih di kelas aman. Nah, pas PR itu baru bikin. Gitu ya. Baik. Insya Allah ya, karena masih baru permulaan, jadi kita nggak banyak-banyak. PR-nya jadi banyak ini. Kalau kidrun, jamaknya kidrun kudur. Nanti akan datang Pak. Kidrun kudur. Di buku yang dikasih sama Pak siapa namanya ini? Iya. Pak Hardiah itu di bagian belakang itu ada jamak-jamak kayaknya. Yang bagian belakang. Coba lihat Pak. Iya, zaman tafsir. Ya jamak. Nah, itu semua ada jamak di situ tuh. Bagian jamak-jamak belakang-belakang itu ada bagian jamak-jamak. Lah semua kata itu dimunculkan jamaknya di situ. Bukan belakang banget tapi ya. Iya. Ada bagian khusus memang jamak begitu. Oh, buah ada juga. Oh, ada semua Pak, tenang aja Pak. Nanti kan sampai kita waktunya dihafalkan. Jadi PR yang pertama, hafalkan jamak-jamak yang sudah ada di sini. Nih, jamak-jamak yang ada di sini ya dihafalkan. Jadi pekan depan misalkan anak kasih bilang najmun, jenengan jamaknya. Kalau anak jamaknya jenengan mufradnya. Gitu ya. Tapi ingat jamak kali ini jamak yang tidak berakal. Yang ketiga juga tamrin. Ya, yang ketiga juga PR. Perhatikan tugasnya asyir. Berikanlah isim isyarah ilal asma'il atiyah kepada isim-isim berikut bismi isyaratin munasibin lil qaribi dengan memberikan isim isyarah yang sesuai, yaitu isim isyarah yang dekat. Hadihi hadza hadihi haula. Di sini kita diacak sama beliau. Ya. Contoh misalkan rajulun, pakainya apa? Hadza. Kalau rijal, nah begitu. Di sini digabungkan mana yang berakal, mana yang tidak berakal, mana yang mufrad, mana yang jamak, kita kasih harus benar. Hadza hadihi haula. Gitu ya. Coba kalau nomor 15, Bu Lutfi, ainun pakainya apa? Pakainya hadihi. Begitu ya. Jadi dilihat apakah kata ini. Jadi nanti sebelum menjawab perhatikan dulu, ini mufrad atau jamak. Sudah. Yang kedua, ini berakal atau tidak berakal. Nomor 4, sekalian nanggung. Ya, ini juga sama, kita diminta untuk memberikan isim isyarah, tapi yang tadi dekat ini jauh. Dzalika, tilka atau ulaika. Sudah? Cukup atau kurang Pak Tio? Cukup? Enggak kurang Pak? Gitu ya. Sama ya, kaedahnya isim isyarah baik yang dekat ataupun yang jauh sama. Kalau jamak ghairu akil dihukumi muannas mufrad. Iya, muannas mufrad. Masya Allah. Oke, monggo. Yang terakhir mana Pak? Nomor berapa? Dzalika tilka ulaika. Ya, dzalika tilka ulaika. Ulaika kan untuk jamak. Ya, tapi dia jamak berakal. Ya, jamak berakal. Sudah? Ada yang ditanyakan tentang tugasnya atau PR-nya? Jadi PR-nya ada 3 ya. Yang pertama, menghafalkan jamak-jamak yang tidak berakal yang beliau sebutkan di sini. Kemudian tamrin ketiga dan tamrin keempat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.